Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang seseorang berharap selain daripada Islam, maka tidak akan diterima sebaik apapun kebaikan yang telah dia lakukan, sebanyak apapun keagungan yang telah dia kumpulkan, maka kelak dia di yaumul qiyamah akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga konsekuensi pengakuan seseorang sebagai seorang muslim, dia tidak hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melaksanakan ibadah salat, saya puasa, saya haji. Adapun untuk mengkafir-kafirkan orang kafir, saya tidak mau. Terlalu ekstrim, terlalu radikal. Kalau seandainya orang Islam hanya meyakini agama dia saja yang benar, ya, jadi saya tidak mau mengusik dengan keyakinan orang lain. Saya tidak mau menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Yang paling penting saya beribadah kepada Allah, saya melakukan kewajiban-kewajiban saya, udah sebatas itu. Karena surganya Allah terlalu luas, bukan hanya orang Islam saja yang masuk dalam surga. Maka kita katakan, sebanyak apapun sholat yang kamu lakukan, kalau seandainya keyakinannya seperti yang saya sebutkan tadi, belum sah dia dikatakan sebagai seorang muslim. Karena para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam, Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk dan patuhnya seseorang kepada Allah dengan mengikat ketaatan hanya kepadanya dan berlepas diri dari segala kekufuran dan juga pelaku-pelaku kekufuran. Baru dia sah dikatakan keislamannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang seseorang mengkufuri taghut, mengkufuri seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beriman kepada Allah, merekalah orang-orang yang berpegang di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah menyebutkan 2 poin di sini. Tidak hanya bentuk iman dia kepada Allah, tidak hanya bentuk dia menjalankan perintah-perintah Allah, salat, zakat dan haji, tetapi wajib bagi dia mengkufuri daripada segala peribadatan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh tertanam sedikit pun keraguan di tengah-tengah muslimin, di hati-hati muslimin akan kekafirannya mereka,
Allahu Rabbul Alamin telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah. Yang mengkhabarkan kepada kita adalah zat yang menciptakan kita. Yang mengkhabarkan kepada kita adalah zat yang rahmat, yang rahim, yang lebih tahu, yang lebih pintar, yang lebih segalanya. Sehingga tidak ada urusan kita untuk protes apa yang telah Allah khabarkan dalam Al-Quran. Allah mengkhabarkan mereka kafir, maka kita katakan mereka kafir. Allah mengkhabarkan mereka sebagai penghuni neraka jahanam, maka kita katakan mereka sebagai penghuni neraka jahanam. Bahkan dengan tegas dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kita ingin menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mujrimin, dengan orang-orang yang kafir? Di mana otak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala? Di mana akal kalian sehingga kalian menyamakan kedudukan orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah Rabbul Alamin? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hal yastawil ladzi hal yastawi ashabun nari wa ashabil jannah. Apakah sama penghuni neraka jahanam dengan penghuni surga? Tentunya berbeda, tidak bisa disamakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pahlawan, bapak perdamaian yang membawa risalah kesejukan dari Allah Rabbul Alamin. Namun bersama dengan itu beliau berkata, ma min Yahud walan Nasara, tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak ada seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku kemudian tidak beriman kepadaku, illa annahum ashabul jahim, kata Rasulullah, kecuali mereka adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karena itu para hadirin, jangan tergiur kebaikan akhlaknya orang-orang kafir. Jangan tergiur banyaknya bantuan yang mereka berikan kepada muslimin. Jangan tergiur banyaknya masjid yang mereka bangun untuk muslimin. Kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah, kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Rasul, maka mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk kita memberikan loyalitas kepada mereka. Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wala tajidu qaumun yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun dimanapun yang mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir, yang kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Dengarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahudu alladzina asyraku. Dan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian wahai mukminin, yang mengkhabarkan kepada kita adalah Allah, yang mengkhabarkan kepada kita adalah zat yang menciptakan kita. Sesungguhnya orang-orang Yahud dan orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian wahai saudara-saudaraku muslimin. Oleh karena itu jangan tergiur. Jangan tergiur ucapan manisnya mereka atas nama toleransi, karena ini merupakan salah satu usaha, salah satu cara untuk mereka menyesatkan kita dari jalan Allah. Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian semuanya dari jalan Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, kata Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para hadirin, tidak ada sebuah pelecehan, tidak ada sebuah kriminalitas
yang paling terbesar di muka bumi ini, lebih daripada penghinaan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada menghina Allah, dan tidak ada satu bentuk penghinaan yang paling keji yang dinisbatkan kepada Allah Rabbul Alamin ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Dan sungguh Allah telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Allah mengatakan mereka kafir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda, dan sungguh kalian telah mendatangkan sebuah ucapan yang sangat keji, kata Allah. Hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu hancur, bumi itu hancur, kata Allah, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Oleh karena itu, hari-hari yang kita berada di hari-hari ini, yang mereka merayakan perayaan-perayaan, adalah sesuatu yang seharusnya kita khawatir, sesuatu yang kita waspadai. Jangan sampai Allah mendatangkan bencana kepada kita seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Sehingga para hadirin tidak perlu muslimin dengan nama toleransi mereka mengucapkan selamat Natal. Tidak perlu bagi muslimin dengan nama toleransi mereka merayakan hari yang itu merupakan hari kekufuran dalam pandangan kita sebagai seorang umat Islam. Bukankah orang tua kita dari semenjak kita SD telah diajarkan oleh orang tua kita, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tempat kita bersandar, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tetapi kenapa kemudian hari ini menjadi sesuatu yang diperselisihkan? Ini kan cuma sekedar ucapan, ini cuma sekedar sesuatu yang keluar dari lisan. Masa bisa merusak akidah? Masa bisa merusak keimanan seseorang? Cuma sekedar ucapan. Kita ketahui banyak hukum-hukum dalam Islam itu diatur cuma sekedar ucapan. Ya, kalau seandainya ada seseorang hari ini menghina seorang presiden, dia membuat karikatur presiden dengan gambar-gambar yang jelek, secara hukum positif di Indonesia dia akan kena pasal dan dia akan dihukum, dia akan dipenjara. Kan cuma sekedar ucapan. Kepala presiden kan nggak diinjak-injak kepala presiden. Kan dia nggak memukul presiden, cuman dia membuat karikatur, cuman dia menghina dengan lisannya kepada presiden. Kan demikian, cuman sekedar lisan. Dan kita setuju. Ya, orang yang menghina orang lain, menjatuhkan kedudukan orang lain tercela dalam agama. Cuman yang ingin kita jelaskan, ada ucapan-ucapan yang memang itu akan memberikan pengaruh kepada keyakinan seseorang. Iya, seorang laki-laki dengan seorang wanita yang itu adalah ajnabi buat dia, yang bukan mahramnya, dia nggak boleh menyentuhnya. Iya, dia tidak apalagi berhubungan badan dengannya, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk menafkahi, kan begitu. Tetapi cuma dengan sekedar kalimat, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mas kawin sekian dan sekian, kemudian si laki-laki menjawab saya terima nikahnya. Yang perempuan tadi yang tidak boleh disentuh oleh dia, menyentuh dia menjadi ibadah. Berhubungan badan yang tadinya haram menjadi ibadah, berhubungan badan dengan wanita tadi. Yang tadinya kalau seorang laki-laki ajnabi memberikan hadiah kepada seorang wanita, apalagi dikhawatirkan akan terjadi finah, jadi haram. Tapi setelah mengatakan saya terima nikahnya, maka menafkahinya menjadi wajib. Kan begitu. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan ketika kita meninggal, orang atau wanita tadi yang tadinya bukan siapa-siapa kita, tetapi dengan sekadar ucapan, harta kita bisa diwarisi oleh mereka.
Iya, begitu juga rumah tangga yang sudah dibangun puluhan tahun. Cuman sekedar satu kalimat, kah kalung cerai. Satu kalimat, selesai. Selesai masa iddah, dia bukan lagi istrimu, kamu tidak wajib lagi menafkahi dia, engkau juga tidak berhak untuk memberikan warisan kepadanya. Cuman satu kalimat. Iya, dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, innal abda la yatakallam bi kalimatin. Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat yang mana kalimat itu membuat murkanya Allah, kemudian dia celupkan ke dalam nerakanya Allah, iyadzan billah. Namun para hadirin, ketika kita memvonis mereka orang kafir, ketika kita memvonis mereka adalah musuh-musuh Allah, ketika kita memvonis mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini, bukan berarti Islam tidak mengajarkan toleransi kepada mereka. Bukan berarti Islam kita keluar hari ini dari masjid, ya masing-masing kita bawa pisau, kita sembelih orang kafir di luar. Tidak. Bukan demikian maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak ada agama yang lebih hebat toleransinya dibandingkan Islam. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, bu'istu, aku diutus oleh Allah ala hanafiyah wa samhah. Aku diutus di atas agama Hanafiyah, di atas tauhid kepada Allah, dan agama yang sifatnya as-samhah. As-samhah itu dimanai diantaranya adalah toleransi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana cara kita bertoleransi kepada mereka. Kata Allah, la yanhakumullah, tidak ada dosa bagi kalian, tidak ada masalah bagi kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap adil kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kalian dikarenakan agama kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka, silahkan kalian berbuat adil kepada mereka. Demikian yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man qatala muahidan la yari raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dia berada di bawah pemerintahan muslimin, yang dia dilindungi oleh pemerintah muslimin, maka mereka tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah. Membunuh darah orang kafir nggak bisa mencium bau surga. Ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh semena-mena dengan darah mereka. Ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh semena-mena dengan harta mereka. Silahkan kita berbuat baik dalam urusannya muamalah. Ketika ada orang kafir yang misalnya mereka terkena bencana, mereka membutuhkan bantuan, maka di sini kita tidak berbicara agama, di sini kita berbicara kemanusiaan. Silahkan kita bantu mereka, silahkan kasih makanan kepada mereka, silahkan kasih alat untuk mereka tidur, kasur dan semisalnya, yang mudah-mudahan kita harapkan mereka bisa masuk Islam. Begitu juga kita ingin melakukan niaga, melakukan perdagangan. Rasulullah SAW telah berdagang dengan orang-orang Yahud. Silahkan kita berniaga, tetapi ketika itu sudah urusan keagamaan mereka, ketika itu sudah merupakan i'tiqadnya mereka, ketika itu sudah merupakan keyakinannya mereka, lakum dinukum waliyadin, agama-agama kalian buat kalian, agama kami adalah buat kami. Itu yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka mengajak Rasulullah untuk bertoleransi dalam bab keyakinan. Ya, datang orang-orang musyrikin kepada Rasulullah, ya Muhammad, iya, kami akan memberikan kepada engkau apapun yang kau inginkan dari dunia ini, dan kami akan menikahkan engkau dengan siapapun wanita yang kau inginkan, dengan syarat engkau jangan lagi menjelek-jelekan Tuhan kami, jangan lagi kau menghina agama kami, jangan lagi kau menjelek-jelekan keyakinan kami. Kalau seandainya memang itu sesuatu yang tidak bisa engkau sepakati, ya sudah, kita bertoleransi. Tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kalian menyembah Tuhan kami. Itu toleransi yang diajak oleh Abu Lahab, yang diajak oleh Abu Jahal. Yang hari ini toleransi ini para hadirin, mereka memakai topi-topi haji.
Mereka memakai simbol-simbol agama, tokoh-tokoh agama, orang yang diulamakan. Mereka mengajak muslimin seperti ajakannya Abu Lahab, seperti ajakannya Abu Jahal. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah Muhammad kepada Abu Lahab, katakan kepada mereka musyrikin, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan kepada kami untuk menyembahnya? Wahai orang-orang jahil. Disebut oleh Allah mereka orang jahil, mengajak toleransi dalam urusan keagamaan. Wajar kalau jahilnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, karena mereka tidak mengerti agama, karena mereka membenci agama Rasul. Tetapi hari ini orang-orang yang mengajak toleransi dalam masalah akidah, mengajak toleransi dalam masalah i'tiqad, mereka punya titel haji, mereka punya titel kiai, mereka punya titel ulama. Inilah yang menjadi ujian semakin berat kepada muslimin. Tidak ada cara dan jalan untuk kita menyelamatkan akidah kita kecuali dengan kita berdoa kepada Allah, dan kemudian kita menggali, mempelajari akidah, mempelajari usul-usul agama, agar kita mengetahui mana yang itu disebut kekufuran dibungkus dengan nama toleransi, dan mana sesuatu yang memang dibolehkan untuk kita bertoleransi dengan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah.